yaitu yang atas sadar yang bisa Anda ingat, Anda bisa bayangkan, dan satu lagi pengalaman yang Anda sendiri tidak ingat, tapi itu berpengaruh pada semua perilaku Anda. Moga satu lagi nanti terus dijawab oleh Mas Aprek atau Mas Hilmi. Satu lagi. Dan terus yang lanang ini. Walah gue Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Rian. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan kebaikan kepada anak? Karena alhamdulillah saya sudah punya 2 anak. Karena mengajarkan kebaikan itu bagaimana? Karena saya punya konsep, saat kita melakukan kebaikan tapi kita tahu kalau itu adalah suatu perbuatan baik, maka istilahnya kalau mau hitung-hitungan pahalanya hilang. Soalnya kita tahu wah ini apik kok, terus kita lakukan itu. Tapi kalau saat kita lakukan hanya melakukan aja, ya mungkin kalau hitung-hitungan mungkin pahalanya dihitung kan gitu. Ya itu aja Mas Adam. Ya, bagaimana mengajarkan kebaikan? Nonton ya. Ini kan kita sudah memahami relativitas dari baik buruk. Saya harus agak sedikit mengenalkan sebuah konsep. Agak ke belakang sedikit, agak ruwet. Semoga tidak ruwet. Tapi saya akan agar kita bisa punya metodologi untuk mengajarkan kebaikan tersebut. Oke. Dalam manusia yang diterima, gini, manusia itu kan bayangkan gini, ada piring di dalam tampah. Ada piring, ada tampah. Bayangkan gitu ya. Ketika ada makanan masuk, ketika ada informasi masuk, dia bisa masuk di piring, dia bisa masuk di tampah. Apa itu piring sama tampah? Piring itu bahasa Indonesianya kesadaran. Orang bahasa Indonesia nih. Saya coba. Tampah itu namanya angel golek kata-kata nih. Piring itu namanya kesadaran, tampah itu namanya pengalaman. Banyak pengalaman yang tidak Anda sadari. Anda bisa membayangkan dalam kepala, itu adalah informasi yang Anda sadari. Tapi yang Anda alami, belum tentu Anda paham masuk ke kepala. Saya kasih contoh sederhana. Anda kalau mandi mana dulu yang bersabunya? Sini, mana dulu? Wajah dulu. Saya tanya, kamu sadar? Aku akan memakai sabunan wajah duluan. Nawa itu sabunan rai. Anda sadar itu? Langsung aja tuh. Anda tidak menyadari itu, tapi Anda mengalami itu. Kenapa muka duluan? Mungkin karena kebiasaan dari kecil. Kamu melakukan sesuatu yang baik tanpa kamu sadari, tapi dari pengalaman itu masuk dalam perilakumu sehari-hari. Kan gitu. Jadi ketika anak kecil menyerap informasi dari luar, itu tidak semua masuk ke kesadaran, lebih banyak masuk ke pengalaman. Anda anaknya berapa tahun? Yang kecil? 3 bulan. Coba Anda lihat ini, coba nanti percobaannya. Percobaan dong. Orang apa? Percobaan anak. Sebelum Anda 2 tahun, anak Anda 2 tahun, lihat dia bisa mempelajari apa. Ini gelas, ini sendok, ini sendal. Dia pasti dengan mudah belajar itu. Tapi coba Anda ajari, ini sampah. Sebelum umur 2 tahun dia akan setengah mati memahami itu sampah. Kenapa? Karena sampah tidak berhubungan dengan bendanya. Sampah berhubungan dengan konsep bahwa sesuatu sudah tidak terpakai. Ini gelas, taruh di tempat sampah, kan jadinya sampah. Tapi anak kecil dia gelas, dia nggak paham konsep benda itu dibuang. Paham maksud saya? Jadi tingkat pemahamannya meningkat terus nih. Anda tidak bisa mengajari anak dengan cara berpikir Anda karena anaknya belum sampai.
Tapi semua yang Anda lakukan pasti masuk ke pengalaman dia. Jadi bagaimana cara mengajarkan kebaikan paling benar? Adalah dengan melakukan itu seutuhnya tanpa berhenti. Karena Anda tidak tahu anaknya menyerap kapan. Anda tidak tahu anaknya mengingat-ingatnya kapan. Itu masuk ke pengalaman dia. Baru nanti semakin dewasa, semakin dimasukin ke kesadaran. Semakin dimasukin kesadaran. Oh dulu bapakku gini, ternyata gininya. Ternyata kamu pernah ngalami gitu. Dulu bapakku gini nggak paham ya kenapa. Oh ternyata ini maksudnya. Nanti ketika dewasa itu dinyangoni anak dari kecil itu lewat pengalaman utama, bukan lewat ajaran mulut. Kalau lewat ajaran mulut itu Anda baru efektif mungkin sekitar 15 tahun ke atas. Sebelum itu dia baru belajar deklaratif, baru belajar kumulatif dan seterusnya itu nanti itu lebih kompleks lagi. Tapi intinya begitu, sadarilah bahwa dalam diri kita ada dua tempat untuk memproses informasi. Piring yang namanya kesadaran, yaitu yang atas sadar yang bisa Anda ingat, Anda bisa bayangkan, dan satu lagi pengalaman yang Anda sendiri tidak ingat, tapi itu berpengaruh pada semua perilaku Anda. Contohnya kayak mandiri tadi. Nah, itu dia nomor satu pasti mengcopy yang dia ketemu setiap hari. Yang dia copy adalah orang tua biasanya. Nah, kalau Anda ingin mengajarkan kebaikan, Anda kan juga punya kesadaran bahwa konsep Anda belum tentu yang paling baik. Bisa jadi yang Anda ajarkan ketika dia umur 1 tahun, ketika dia umurnya sudah 3 tahun, ternyata pemahaman Anda, kemarin salah ya. Berarti aku ngajari anakku salah, kan gitu nantinya. Agar tidak khawatir, Anda melakukan maksimal yang Anda pahami. Kuncinya itu aja. Anda paham segini, Anda lakukan maksimal. Anda berkembang, Anda lakukan maksimal. Perilaku dan kebiasaan itu masuk ke anak jauh lebih dalam daripada pengajaran mulut. Kalau pengajaran pakai mulut, Anda pengen dalam, dikasih stimulasi fisik. Yang saya ngomong, di sini ada yang pernah digampar bapaknya? Ada ya? Sebaliknya. Anda ingat-ingat? Omongan bapak Anda yang paling ingat adalah ketika Anda digampar. Karena rasa sakit, stimulasi fisik itu membuat Anda membuka ingatan lebih tajam. Jadi nek mari ngajari bisa dengan cara melakukan kebaikan tanpa henti, bisa dengan cara ngomongi dan ngamplongi bari. Berhenti. Karena sebabnya pelang, wah kan galingan itu. Pelang sesuai mat diracun wirana. Ini maksud saya, pengajaran terbaik, dakwah terbaik menurut saya itu bukan lewat piring, tapi lewat apa itu tadi kamu lakukan. Karena yang diserap oleh manusia itu lebih banyak daripada yang dipahami oleh otaknya. Betul ya? Semoga menjawab.